Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat semua ya. Jangan lupa sarapan untuk memulai aktivitas kita hari ini PJJ. Oke, tidak lupa Ibu mengingatkan kita untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, materi kita lanjut. Masih di KD 3.10 menganalisis laporan keuangan sederhana ya, yang masih berhubungan dengan financial statement atau laporan keuangan. Yang kemarin kita membahas tentang apa? Masih ingat? Laporan laba rugi ada dua ya, yaitu single step income statement dan multi step income statement ya, ada dua. Oke, kita lanjut ya ke laporan berikutnya, laporan keuangan berikutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas maksudnya di sini adalah melaporkan perubahan masing-masing akun ekuitas pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama satu periode, atau sering kita sebut laporan perubahan modal ya. Kemudian statement of change ini bisa kalian di sini lihat, perusahaan jasa ya, ABC Printing, modal awalnya itu kan 1 juta, kemudian ada tambahan modal 10 juta, lalu ada keuntungan atau penghasilan bersih 57 juta, total 167 juta, dikurangi price atau withdrawal dari owner atau pemilik ya. Total dari modal akhir adalah sebesar 147 juta rupiah. Nah, ini contoh dari perubahan ekuitas, statement of change ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Oke, kita lanjut ya ke laporan posisi keuangan atau statement of financial position, atau sering disebut balance sheet atau neraca, yaitu kewajiban suatu perusahaan yang menggambarkan kekayaan atau aktiva, kewajiban atau utang dan ekuitas atau modal di akhir periode perusahaan yang sebenarnya. Nah, di sini fungsi neraca bisa kita lihat di sini. Intinya untuk menaksir sehatnya nih keuangan suatu perusahaan, cash flow-nya gimana. Kemudian menganalisis kemampuan perusahaan membayar utang serta fleksibilitas keuangan perusahaan, lancar nggak istilahnya keadaan keuangan perusahaan ya. Kemudian struktur neraca di sini bisa kalian lihat ada dua pos ya, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva mewakili harta, pasiva diwakili oleh hutang plus modal ya. Ini bisa kalian lihat rumusnya. Nah, di sini ada bentuk neraca dua ya, bentuk kontrol dan stafel. Pengertian di sini laporan perusahaan umumnya menggunakan bentuk memanjang ke bawah, bentuk stafel, namun tak jarang juga menggunakan bentuk ke samping atau kontrol. Keduanya boleh saja. Cuma perlu diingat, misalkan satu perusahaan ini memakai akun yang banyak, ya disarankan lebih baik atau lebih efektif itu memakai yang stafel, yang neraca ke bawah itu, dibandingkan yang kontrol. Nah, ini bisa kalian lihat di laporan neracanya perusahaan jasa ya, bengkel mobil Maverick. Aktiva lancarnya terdiri dari kas, piutang, perlengkapan servis. Kemudian aktiva tetapnya terdiri dari peralatan dikurangi penyusutan peralatan ya. Di total semuanya hasilnya 3.680. Nah, 3.680 ini harus sama dengan total kewajiban ditambah modal. Kewajibannya berapa di sini? Ada 840.000, kemudian modalnya 2.840.000. Totalnya sama ya, sama totalnya aktiva, jadi seimbang ya, 3.680. Nah, ini untuk perusahaan jasa ya. Nah, bentuk yang kedua adalah bentuk kontrol, yang aktivanya ada di sebelah kiri, pasifanya di sebelah kanan.
Mari kita lihat. Di sini aktiva lancarnya terdiri dari kas ya. 500.000 ini mau 500 kan dalam ribuan rupiah ya, berarti 500.000. Kemudian piutangnya ada 1.400.000. Perlengkapan servisnya ada 160.000, persekot asuransi ada 250.000, totalnya aktiva lancar 2.310.000. Kemudian aktiva tetapnya di sini ada 1.500.000. Dikurangi akumulasinya 130. Jadi total aktiva tetap adalah 1.370. Nah, total aktiva lancar dan tetap dijumlah hasilnya adalah 3.680. Ini harus sama dengan total kewajiban plus modal. Kita lihat di sini. Kewajiban terdiri atas utang usaha dan utang gaji. Utang usahanya 700.000, utang gajinya 140. Total kewajiban ada 840. Kemudian modalnya hadiah, ini modalnya si owner ya, ada 2.840. Nah, di sini kalian total kewajiban sama plus modal hasilnya sama ya dengan total aktiva ya, 3.680. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau sudah jelas, Ibu bisa menarik kesimpulan dari materi hari ini adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu sering kita sebut dengan laporan perubahan modal ya, adalah laporan yang melaporkan masing-masing akun ekuitas, pemegang saham, dan total ekuitas pemegang saham dalam satu periode. Nah, kalau yang neraca di sini merupakan laporan yang wajib disusun oleh entitas atau perusahaan untuk menggambarkan kekayaannya, kewajibannya, ekuitasnya di akhir periode akuntansi perusahaan yang sebenarnya. Kemudian lanjut ke format neraca. Ada dua tadi, apa? Bentuk apa? Stafel dan kontrol. Kalau stafel itu untuk perusahaan yang akunnya banyak, kalau yang kontrol untuk yang akun-akunnya dikit ya. Lebih disarankan stafel kalau untuk perusahaan yang besar yang akunnya transaksinya banyak. Oke, sampai di sini materi Ibu. Jangan tidak lupa mengingatkan untuk kita semua menjaga kesehatan ya, dengan memakai masker apabila kalian beraktivitas keluar. Dan karena sekarang masa PSBB berlaku lagi di DKI, Ibu harapkan kalian gak usah dulu deh pergi-pergi keluar ya, aktivitas keluar. Dan kalau terpaksa ya jangan lupa pakai masker ya. Kemudian cuci tangan. Kalau kalian sedang beraktivitas di luar, sering bercuci tangan ya. Lalu minum-minum vitamin, multivitamin kalau badan terasa kurang sehat ya. Kemudian makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Oke. Lalu menjaga kebersihan di lingkungan kita, jangan lupa ya. Kalau kita mau sehat, ya lingkungan kita harus bersih, terutama kamar kalian, ruang tamu kalian ya, dapur orang tua kalian ya, halaman, itu semua harus bersih ya, rumah kalian harus bersih. Yang ketiga yaitu jangan lupa, kita walaupun sekarang pandemi belum berakhir, Ibu harap kalian tetap semangat menjalani masa pandemi ini. Semoga pandemi ini, virus COVID ini cepat berlalu ya, cepat punah dari muka bumi ini ya. Kita berharap seperti itu. Kondisi kembali normal, ekonomi kembali stabil ya, nggak ada masalah kanan kiri. Oke, semua kembali normal ya, ke new normal. Selamat belajar untuk anak-anakku sekalian ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk mengikuti PJJ hari ini. Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.